Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sahril dan rekan saya Muhammad Rifki. Kami di sini akan membahas sejarah perkembangan fikih. Mari kita saksikan. Fikih, sebuah istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, ternyata memiliki perjalanan panjang yang penuh dengan dinamika dan pembaruan. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, fikih bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga sebuah pemahaman mendalam yang meresap ke dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga interaksi sosial. Perjalanan fikih ini dimulai dari wahyu ilahi dan terus berkembang hingga menciptakan berbagai mazhab dan pendekatan modern. Seakan sebuah jalinan sejarah yang tak hanya berakar pada masa lalu, tetapi juga mengalir relevansinya di setiap masa. Fikih berasal dari bahasa Arab yang artinya pemahaman. Dalam konteks agama Islam, fikih merujuk pada pemahaman dan penerapan hukum Islam yang diperoleh dari sumber-sumber syariat seperti Al-Quran dan hadis. Fikih mengatur berbagai aspek kehidupan seperti ubudiyah, muamalah, munakah, dan jinayah. Fikih dalam Islam bermula dari masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad SAW adalah sumber utama hukum Islam. Seluruh hukum yang diterima oleh umat Islam berasal langsung dari wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun setelah wafatnya Nabi, umat Islam menghadapi tantangan dalam menginterpretasikan hukum Islam yang tidak tertulis atau tidak secara eksplisit terdalam Al-Quran dan hadis. Ini mendorong berkembang berbagai sekolah pemikiran dan metode dalam fikih. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dari 4 khalifah pertama, Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali, fikih mulai diterapkan dengan mengacu pada praktik hidup Nabi Muhammad SAW. Namun, karena berbagai masalah baru yang timbul, para sahabat mulai berusaha menafsirkan hukum-hukum yang ada berdasarkan konteks dan kebutuhan zaman. Pada masa ini, sebagian besar masalah diselesaikan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, muncul generasi tabi'in yang merupakan para penerus sahabat. Mereka mulai merumuskan pendapat-pendapat fikih berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Pada masa ini, mereka juga mulai menyusun metode istinbat atau disebut cara-cara mengambil hukum yang lebih sistematis seperti kias atau analogi. Pada abad kedua hingga keempat Hijriah lahirlah berbagai mazhab dalam fikih. Mazhab-mazhab ini berkembang sebagai hasil dan interpretasi yang berbeda terhadap sumber-sumber hukum Islam. 4 mazhab utama yang paling berpengaruh hingga saat ini adalah mazhab Hanafi, didirikan oleh Abu Hanifah, berkembang di wilayah Kufah, Irak. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik, berkembang di wilayah Madinah. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Syafi'i yang menekankan pentingnya hadis sahih sebagai sumber hukum ulama. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, lebih mengutamakan Al-Quran dan hadis. Selain 4 mazhab ini, terdapat juga mazhab-mazhab lain seperti Zahiri, Jafari, dan Ibadi yang memiliki perbedaan interpretasi dalam beberapa hal. Pada masa Khalifah Umayyah dan Abbasiyah, fikih semakin berkembang pesat seiring dengan perluasan wilayah Islam ke berbagai daerah. Di masa ini, para ulama mulai menyusun kitab-kitab fikih dan melakukan kodifikasi. Tercatat banyak ulama besar yang menulis kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan umat Islam, seperti Al-Muwatta oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, Al-Muhalla oleh Ibnu Hazm. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan serta tantangan zaman, fikih juga terus berkembang. Di masa modern,
fikih menghadapi berbagai tantangan seperti sekularisasi, globalisasi, dan perubahan sosial. Oleh karena itu, beberapa ulama mulai mengembangkan pendekatan fikih yang lebih fleksibel dan kontemporer dengan menggabungkan ijtihad dan pemikiran modern untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum diatur secara jelas dalam sumber-sumber hukum Islam. Fikih kontemporer muncul sebagai upaya untuk menjawab isu-isu yang tidak terakomodasi dalam fikih klasik seperti hak asasi manusia, demokrasi, ekonomi syariah, dan teknologi modern. Beberapa lembaga dan individu juga mulai menyusun hukum-hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip fikih yang lebih dinamis. Fikih juga tetap menjadi landasan yang kokoh bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Meskipun dunia terus berubah, fikih terus beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa mengubah esensinya. Dengan adanya ijtihad yang dinamis dan pemikiran kontemporer, fikih menunjukkan fleksibilitasnya dalam memberikan solusi atas masalah-masalah baru, menjadikannya sebagai ilmu yang abadi, selalu relevan dan penuh kedalaman, yang terus memberi petunjuk bagi umat Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka. Fikih telah mengalami perkembangan yang sangat panjang, dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, lalu berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin, Tabi'in, dan berlanjut ke masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, hingga akhirnya mencapai bentuknya saat ini dengan adanya berbagai madhab dan pendekatan fikih kontemporer. Perkembangan fikih ini menunjukkan betapa pentingnya hukum Islam dalam kehidupan umat Islam baik di masa lalu maupun di masa kini. Fikih terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam. Oleh karena itu, fikih merupakan ilmu yang tidak hanya berkaitan dengan masa lampau, tetapi juga sangat relevan untuk kehidupan umat Islam di masa depan. Ini saja yang bisa kita tampilkan ini. Ada kata-kata salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.